السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إلى آخر الآية. Sini teman-teman lebihkan kay hadirin, makadaypong Allah subhanahu wa ta'ala rilalan na Al-Quran surah Al-Fajr. Wal Fajr, aku bersumpah, kata Allah, demi waktu fajar. Di dalam Al-Quran pura mega kata-kata sumpah yang diucapkan, yang disabdakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala, ia rupang Allah subhanahu wa ta'ala namo na bersumpah, pasti yang difirmankannya itu, yang disabdakannya itu adalah peringatan atau ayat yang penting. Tetapi magi pun Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa di beberapa ayat selalu menyampaikan kata-kata sumpah. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah bentuk salah satu ciri penegasan dan kesungguhan Allah di dalam menyampaikan firman-Nya. Ampe tu ko idi komelo ki palattu si di pesan di antara kita mau tunjukkan bahwa pesan itu penting, maka kita pakai kata sumpah. Contoh misalnya pada nangi wani, maka dari protokol ceramah subuh besok adalah Ustaz Muhammad. Jadi kolis lisuki kato makutana ano ceramah subuh matu Ustaz Muhammad, tonga gah? Iya. Tonga ko, sumpah. Nah, kata-kata sumpah ini hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sebuah penegasan yang memperlihatkan kesungguhannya Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat itu. Maka ada tonga-tonga ni. Padahal tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Allah sebenarnya tidak butuh sumpah untuk menyampaikan sebuah ayat. Tanpa sumpah pun Allah Subhanahu wa taala bisa saja menyampaikan apapun. Tetapi kata ulama, ada sebuah keistimewaan ketika Allah menyampaikan kata sumpah dalam sebuah ayat. Jadi kalau kita menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan kata sumpah, ini menunjukkan sebuah pesan yang disampaikan itu, sebuah ayat yang tidak biasa, sebuah ayat yang sangat penting, sebuah ayat yang istimewa di dalamnya dibandingkan pesan-pesan lainnya. Sini teman-teman lebihkan kehadiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal fajr. Ciri dari kata sumpah di dalam Al-Qur'an jemaah sekalian secara umum, ya, secara umum. Artinya tergantung dari katanya secara umum. Itu kalau di awal ayat dibuka dengan huruf waw. Dan di ujung akhir kalimat itu ada kasrah. Ya, bersih jawab. Misalnya waw ketemu dengan satu kata dan ujungnya adalah kasrah. Wal fajri wal laili wasyamsi
wal asri. Ada kalimat yang ujungnya kasrah, itu diartikan wawul qasam maksudnya. Waw sumpah. Kalau sudah dibuka dengan ayat seperti itu, kata seperti itu, artinya informasi yang disampaikan oleh Allah setelah huruf waw itu adalah informasi yang penting. Dan ini yang menjadi tugas para ulama ketika menggali apa kira-kira manfaat dan istimewanya dari ayat itu. Sumpah di balik sumpah itu. Sini teman-teman lebih kehadirin. Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang kata al-fajr di ayat ini. Kalau perhatikan di dalam surah ini, hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bersumpah dengan 5 hal. Kelima pun Allah Subhanahu wa taala masumpah. Ya. Ini disebutkan dengan istilah aqsamul khamsah. 5 sumpah. Yang pertama adalah wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian kedua walayalin asyr, demi 10 malam yang akhir yang istimewa. Wasyaf'i, demi waktu yang genap. Wal watr, demi waktu yang ganjil. Wal laili idza yasar, demi malam yang telah tergelincir. Jadi yang kelima natapupung Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan maka ada 5 keistimewaan di tempat ini. Saking istimewanya Allah membukanya dengan kata sumpah. Dan insyaallah hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah wala kesempatan riwayat tuma barakat ta yewe untuk pelatukangi siddi cekde. Dan insyaallah upumina semancaji amalan lo di mana memuari lo rito mak bicara. Nomor sidi Bapak dan Ibu sekalian, ia naritu wal fajar. Para ulama setidaknya menyebutkan secara umum ada 2 pemaknaan kata al-fajar di dalam ayat ini. Yang pertama ia naritu tentang waktunya. Ya. Wattunna yiro ya sange waktu fajar. Kata ulama apa tafsir Kata ulama tafsir, waktu yang dimaksud al-fajar ini adalah setiap hari. Ya. Jadi ada satu waktu di setiap hari yang kita lalui. Di antara waktu-waktu yang kita jalani setiap hari, engkaya sang ele lo tangaso, ya, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam, malam ke fajar. Ya. Ini yang dimaksudkan oleh ulama, perputaran waktu itu. Di antara sekian banyak waktu di ayat ini, waktu fajar yang paling istimewa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surah ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menunaikan salat ketika fajar. Kemudian yang kedua, hakikatnya bukan hanya salatnya. Ada lagi yang lebih dalam dari waktu-waktu di antara waktu yang kita lalui hari-hari. Apa itu? Ketika waktu sebelum fajar itu. Waktu sebelum fajar itu. Nah, surah Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam patatun sempajang 2 rakaat sebelum fajar tiba. Dan itu nilainya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan kalau kita mampu menunaikan 2 rakaat sebelum fajar, dari hadis ini itu yang dimaksud dengan sunnahnya. Kalau kita mampu, ya, luar biasa pahalanya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Dan Allah secara spesifik menyebutkan, dan Nabi pun menyebutkan rakaatul fajr, 2 rakaat sebelum fajar. Tanya rakaatul sebelum duhur, asar, maghrib, ya.
Isya, dan seterusnya. Dan itu dilakukan sebelum sholat fardunya. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa pentingnya itu. Nah, karena nisan ni tahu maka ada penting, maka pasti ada persiapan-persiapan sebelum kita melaksanakan itu. Salah satu persiapan yang harus kita persiapkan untuk sebelum menunaikan sholat sebelum fajar, di pertama bicara sholat fajar ini, sebelum fajar, apa yang dilakukan? Ya, yang dipraktekkan oleh para salaf terdahulu adalah mempersiapkan datang secepatnya, bangun secepatnya. Ya. Pada tuh misalnya nak wani, nah tapi protokol lima kada. Insya Allah kita akan sholat tahajud pukul 2.30. Kota Pancaji prioritas di iro sampai tahajud tidak mungkin kita akan bangun 2.30. Pasti pukul 2 sebelumnya 2.30. Ya. Kalau Kota Pancaji prioritas di iro sampai tahajud. Ya. Bisa jadi kita pasang alarm jam 2 atau jam 2.15 lah. Tidak mungkin jam 2.30. Makanya protokolnya kita akan mulai jam 2.30. Ya. Bahkan angka kapan dia analisu bobolan aja. Ya. Kenapa? Karena kita menjadikan itu prioritas. Kita menjadikan itu penting. Ya. Makanya Allah menegaskan wal fajar. Nah suruh kita Allah Ta'ala prioritaskan ini. Ya. Wal fajar. Sininna rupatawe. Seakan-akan Allah mengatakan. Sininna rupatawe umatnya Nabi Muhammad SAW. Penting itu fajar. Jadikan itu prioritas. Saking pentingnya, ya, ulama-ulama salaf, ya, para salaf terdahulu ada di antara mereka yang menyiapkan waktu fajar itu jauh sebelumnya. Kenapa? Supaya tubuhnya saat menjalankan sholat fajar itu bisa optimal. Ya. Supaya terbiasa nih hatina khusyuk matu laksanakan iro rangkaian sholat sunnah fajar, sholat fajarnya, ya, kemudian zikirnya, supaya terbiasa itu hatinya untuk laksanakan itu semua, ya, maka perlu dibiasakan bangun lebih cepat dari sebelumnya, supaya sehingga sholat fajar nanti, sholat sebelum fajar nanti bisa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama biolog nih. Dan salah satu cara ini disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini inti dari pembahasan kita pada subuh hari ini. Salah satu cara menyiapkan diri untuk mendapatkan keistimewaan itu yaitu dengan cara menyiapkannya dengan istighfar. Jadi waktu nawering pun Allah Ta'ala. Ini kenapa ini istimewa Al-Fajr. Ada waktu, ini kan sudah tadi nih, Al-Fajr, sholat Fajar. Angka nasan nabita sebelumnya, rakaat Al-Fajr, sebelum sholat Fajar. Nah, kata Allah, ada lagi waktu sebelum sunnah Fajar itu. Ya. Angka si waktu yang istimewa di balik itu, sebelumnya lagi. Yang diisi hanya dengan kalimat istighfar. Ya. Nah, waktu yang singkat menjelang fajar ini itu yang disebut dengan waktu sahar atau waktu ashar. Ya. Jadi ini bukan kata ulama hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah langsung yang bilang. Makanya pengertian Ta'ala angka di antara umat Nabi Muhammad SAW yang kerjaannya selalu beristighfar kalau mau masuk waktu ashar. Ekotama nih waktu ashar jama-jaman na aga istighfar mi bawa na pigaw narat tamas waktu fajar.
Mereka adalah orang-orang yang kalau tiba waktu ini mereka istighfar, istighfar, istighfar. Supaya hatinya lapang. Kalau sudah masuk waktu fajar. Dan akhirnya terkoneksi dengan Allah secara sempurna. Akhirnya terkoneksi dengan Allah, nyambung dengan Allah ketika melaksanakan rakaat al-fajar sebelum salat fajar dan ketika melaksanakan salat fajar. Maka dia Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, wabil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah, kalau ingin dikuatkan, ingin diberi kesabaran, ingin diberikan rezeki sehingga bisa sering berinfak, ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menetap di dalam hati dengan benar, menetap di dalam hati dengan istiqamah, mendengar dengan benar, berjalan secara benar, itu di antara amalannya adalah rajin-rajin beristighfar di waktu ashar. Dan waktu ashar itu adalah waktu menjelang melonat tama fajar. Ya. Ini langsung dari Al-Quran, hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 17, maka dia Allah Subhanahu wa taala, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Kita lihat Bapak dan Ibu sekalian efeknya. Maka dia Allah Ta'ala, angka umana Nabi Tamatu, Nabi Muhammad matu, tania pato sabara, wasadikina, tania pato lempu tahu, walqanitina, tania pato patu kepada Allah, lempu. Ya. Wal munfikina, tania pato dalek na pasti dekat. Kata Allah, angka umana Nabi Muhammad, na boleh mana ngiro, sifat-sifat itu. Pekko carana. Bagaimana bisa mereka memperoleh semua itu dengan cara apa? Dengan cara wal mustaghfirina bil ashar. Rajin-rajin beristighfar di waktu ashar. Ini istimewa Bapak dan Ibu sekalian, mengucapkan kalimat istimewa di waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Double ganjaran oleh Allah Subhanahu. Makanya Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah istighfar di waktu ini maka Allah akan pasti bukakan hatinya orang. Allah buat koneksinya dengan baik, maka matu ibadahnya lebih enak dalam satu hari itu. Kehidupannya akan dienakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu. Di situ ada disebut qanitina. Melempu tongang dia nak bekko. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala minta salat itu dilakukan dengan qanitin, qanit. Ya. Hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Asampaja kunasa Allah Subhanahu wa taala dirikan dengan qanitin, dengan benar. Ya. Kalau mau salat, mau enaknya salat, mau benarnya salat, jangan sekedar salat. Memang betul kita sudah melaksanakan, menuntaskan kewajiban. Ya. Tetapi benarnya tungan moga, cocok moga. Ya. Kenikmatannya bagaimana? Manfaatnya bagaimana? Engkau moga qanitin. Apakah kita mendapatkan qanit itu? Tapi kalau kita mau menikmati salat, ingin dapat manfaatnya, dapat ketenangannya, terkoneksi dengan Allah, doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka khusyuklah dalam salat. Dan di antara caranya untuk mendapatkan khusyuk itu adalah memulai waktu kita, beraktivitas kita sehari-hari dimulai dengan waktu ashar, diisi dengan istighfar. Kita buka kehidupan kita dengan istighfar di waktu ashar. Sehingga sekat-sekat yang membuat kita terhalang, itu terbuka. Yang menghambat koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, semua sumbernya ada di dalam Al-Quran.
purana podanni pong Allah Subhanahu wa taala. Sini teman-teman lebih kay hadirin. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa istimewanya lagi? Kata Allah, ko ang kataunulle nasab bigo iye secara terus-menerus dan bertahan sampai dia wafat, maka dia akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon penghuni taman-taman surga yang sedang hidup di dunia. Jadi angkana tahu adalah penghuni taman-taman surga yang hidup di dunia. Nasab Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bilang, sudah ada orang yang bisa melaksanakan ini sampai dia mati konsisten. Dia adalah calon penghuni taman-taman surga yang beraktivitas di dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam surga, berada di dalam taman-taman surga yang di dalamnya ada mata air yang jernih. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di surga nanti mereka akan dapat mengambil apa saja yang diberikan Allah kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat qanit, kebaikan. Iko angka napigo agak decing, malampu napigau. Benar. Iko mas sempajangi dia sholat dengan benar, masih dekat dengan benar. Berbuat baik dengan benar. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu ashar mereka mengisi dengan kata-kata kalimat istighfar. Sini teman-teman lebihkan ke hadirin. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari yang ingin kami sampaikan di sini adalah waktu al-fajr. Selain waktunya yang istimewa, ternyata ada rangkaian waktu yang lebih diistimewakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menutup salat kita dengan witir. Jadi itu witir adalah sholat penutup kita dalam satu hari. Patutu sempajang ya roisangi witir. Makanya ada hadis Nabi SAW, la witrani fil lail. Tidak boleh orang melakukan dua kali witir dalam satu malam. Cica mitema witir. Karena itu menandakan bahwa ya, sholat kita telah ditutup pada hari itu. Ya. Setelah kita menutup sholat kita dengan witir pada malam hari ini, kita tidur, maka di antara waktu itu dan waktu fajar itulah yang disebutkan oleh Allah sebagai cikal bakal kita, para penghuni surga. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu kita isi dengan waktu itu dengan istighfar. Yaitu disebut dengan waktu ashar. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan fajar? Karena Allah menginginkan hambanya menjadi baik di awal kehidupannya. Ini pesan. Nanti sifatnya beda dengan duhur. Lain simatu ya duhur. Beda dengan asar. Angka matui nanti kita bahas yang lain lagi. Wal asri. Ya. Demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah lagi waktu asar? Beda dengan maghrib, beda dengan isya. Kenapa? Karena fajarlah pembuka awal kehidupan kita. Oleh karena itulah saat al-fajar, Bani Tawwe dipanggil kita, keimanan kita lah yang bergerak. Yang payiro solat fajar dan sebelum sholat fajar, pahalanya ternepato. Karena apa? Karena keimanan yang berbicara di situ. Yang itu biasa angka tombatin roh. Kalau dengar azan tak pemoto. Bahkan di antara kita angka mungkin otomatis tanpa alarm, tanpa gangguan. Tuli pisat tinggi kota tek dua, tek telu.
Kenapa bisa terjadi demikian Bapak dan Ibu sekalian? Karena itu yang terpanggil tanyana tanyana watakale moto, tanyana. Kita tidak bicara soal dunia keimanan na iron bicara. Yang kau bisa ditakkala biasa nih moto ketik telu tanpa alarm, tanpa gangguan, tanpa bisa dibawa ketik telu. Itu sudah keimanan bicara Bapak dan Ibu sekalian. Iman yang sudah berbicara. Dan ketika cahaya iman itu merespon waktu ashar, waktu sepertiga malam itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala wal fajar. Untuk idi nairo na paringaran kong Allah taala demi waktu fajar. Pakai laloy iro na kong Allah taala waktu fajar Jadi dua nih yang istimewa, sebelum fajar ada waktu lagi sebelum fajar yang disebut dengan ashar. Waktu ashar diisi dengan istighfar. Kemudian sholat sunnah sebelum fajar. Khairum minat dunya wa fiha. Masa paja sunnah siki kurani batawe. Masa paja sunnah qabliyah runtu siki. Runtu siki khairum minat dunya wa ma fiha. Dan selanjutnya yang istimewa yang terakhir adalah selama waktu fajar itu sampai berganti menjadi syuruk, sampai berganti menjadi pagi, iro malaikat kumpul semua. Iro malaikat turun. Mulai dari itu waktu ashar sampai berganti menjadi pagi, malaikat itu turun. Yata'aqabuna fikum malaikata bil lail wal malaika bin nahar yajtama'una fi sholati subah. Bunyi hadisnya begitu. Malaikat siang dan malam angka mana yang isi pulung milodong yang iro tawe yang mendirikan mulai dia bangun mulai dari ashar sampai pagi berganti menjadi pagi. Untuk apa? Malaikat berdoa dan mengaminkan doa-doa kita. Kita doa diaminkan. Kalau istighfar dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya apa tuh barakat malicu-licu yang hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Tanya apa tuh amala, tanya apa tuh apalang de tasalai on rota mapamula ashar latu sampai subuh latu tergelincir hidup kembali pagi kita de tasalai on rota runtuk nih khairu minad dunya wa fiha runtuk toni status menjadi calon penghuni surga. Kita niat hari itu untuk bekerja, kita niat hari itu untuk pergi berdagang, pergi belajar, menuntut ilmu. Kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ia malaikat membentangkan sayapnya memohonkan kepada Allah perlindungan untuk orang itu yang menjalankan hidup itu, yang menjalankan kehidupan mulai dari waktu ashar, kemudian salat rakaat al-fajar, kemudian salat fajar, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan sampai tergelincirnya waktu pagi. Oleh karenanya hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa istiqamah untuk melaksanakan salat dan amal-amal kebaikan, terutama purana peringarang Allah Subhanahu wa taala makada pakai yaitu waktu fajar, terutama adalah waktu ashar yang menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita akan menjadi penghuni taman-taman surga. Wallahu a'lam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.